Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang makruhatus shalah. Kemarin kita membahas makruh salat pada saat pelaksanaan salat. Itu sudah dibahas. Pada malam ini kita membahas makruhatus shalah pada tempat dan pakaian, agar supaya kita melaksanakan sembahyang mempunyai nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena menghindari daripada hal-hal yang dimakruhkan Allah sesuai dengan hukum syariat dalam mazhab kita. Wa tukrihu salatu fil mazbalati wal majzara. Dia menyatakan bahwa makruh salat itu yang pertama dimakruhkan untuk melaksanakan salat pada tempat pembuangan sampah. Ada tempat pembuangan sampah, menurut kita bersih, kita sembahyang di sana, itu hukumnya makruh karena menghindari siapa tahu ada najis. Itu saja. Dimakruhkan oleh agama, dimakruhkan oleh kita punya syariat. Yang kedua, dimakruhkan kita melaksanakan salat di tempat-tempat penyembelihan hewan. Juga alasannya jangan sampai ada najis. Ya, jangan sampai ada najis. Pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW berjalan di kuburan. Abdullah bin Abbas meriwayatkan hal ini. Tiba-tiba Nabi Muhammad itu kaget. Dia mendengar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat untuk mendengar apa yang terjadi dialami oleh orang-orang yang ada di dalam kubur. Ada dua kuburan yang beliau mendengar itu, saat itu mayatnya mendapatkan siksaan. Nabi terus mendoakan itu orang. Setelah Nabi doakan, Nabi bilang sama sahabatnya, ada dua perkara sehingga orang itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu perkara karena dia tidak memperhatikan najis, itu disiksa. Ya, tidak memperhatikan najis, mungkin dia sembahyang di sembarang tempat ada najis. Ibu-ibu sembahyang di mana tempat anak-anak bayi yang buang air kecil kencing tidak sempat dibersihkan, kemudian kita salat, itu kan makruh hukumnya. Ya. Ada anak-anak yang buang air kecil, bayi tidak sempat dibersihkan, kencingnya sudah kebuluan kering, kita taruh sejadah di atas, kita sembahyang, tetap hukumnya karena belum sempat dibersihkan, najisnya tetap ada walaupun sudah kering. Namanya najis hukumiyah. Najis itu kan terbagi dua. Ada najis ainiyah yang kelihatan secara zahir, ada najis hukumiyah yang tidak kelihatan najisnya tapi dihukumi najis. Seperti tempat bekas-bekas tai, bekas kotoran yang tidak sempat dibersihkan, keburu kering, tempatnya itu najis. Namanya najis hukumiyah. Hukum tempat itu najis.
Oke. Dua, ini orang disiksa kata Nabi. Yang pertama, dia disiksa karena najis. Yang kedua, dia berurusan dengan kencing. Orang yang kencing sembarangan, apalagi laki-laki suka kencing berdiri, itu berbahaya. Biasanya banyak dari kita sembarang saja kencing. Kalau mau kencing berdiri dalam keadaan darurat, tidak ada lagi tempat lain mengharuskan Anda harus berdiri, ya tidak masalah. Tapi ingat, orang yang sering kencing berdiri itu tidak bersih semuanya. Walaupun perasaan kita sudah bersih, kemudian kita sudah bersihkan istinja, pada saat kita wudu itu pasti ada satu tetes yang menetes, tidak kentara dia keluar. Itu kebanyakan dari kita disiksa, dibazar persoalan kencing. Apalagi ibu-ibu kencing berdiri, pasti tak percik ke sana kemari, sana sini. Kalau dia jepit pasti sangkana pelan-pelan. Kalau dia buka pasti merambat ke sana kemari. Walhasil duduk yang paling afdal. Orang yang duduk melakukan itu dapat pahala, karena itu disunahkan duduk. Cara duduknya, cara jongkoknya, kaki kiri jauh lebih rendah daripada kaki kanan. Perhatikan ini. Kaki kiri kasih rendah daripada kaki kanan. Jangan sama-sama tinggi, tidak keluar semua itu parah. Harus kasih rendah sedikit. Kemudian setelah dia kencing, dia berdehem. Dehemnya bukan dari sini, tapi menekan di bawah perut supaya dia keluar, ditekan dia. Setelah sudah merasa itu keluar semuanya, baru kita bersihkan. Kapan berhenti itu? Saat hati kita menyatakan ini sudah bersih, maka itu bersih. Sedotol itu dia punya kucing. Oke. Itu gara-gara itu sampai disiksa orang-orang kubur. Bayangkan itu. Masalah najis, pakaian najis, tanah beru baku, pemerintah beru baku, tanah jigon, air liur. Kalau dia tidur pakai alas kepala agak tinggi, air liurnya tidak najis. Kalau dia tidur tidak pakai alas kepala rata, air liurnya najis. Air liur yang di dalam mulut ini tidak najis. Yang ditakutkan jangan sampai air liur dalam perut ini keluar karena tidak pakai alas kepala, yang dari perut ini keluar ke situ, itu hukumnya najis. Hukum air liur, najis atau tidak najis, ada dua. Mesti tidur pakai bantal. Di atas begini kepala. Berarti kalau di atas kepala tidak keluar yang di perut. Yang keluar yang di mana? Di mulut. Mulut tidak najis, tapi bau. Pastilah dia busuk. Itu semua. Kalau kita tidur, anak santri tidurnya sembarang, tidak pakai bantal pun dia menggorok. Kalau air liur karena baju, baru bajunya dia pakai lagi, najis. Kalau sudah najis dia melaksanakan sholat, pasti tidak diterima. Jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu juga gitu. Oke. Itu makruh kalau kita sembahyang di tempat penyembelihan hewan. Berikut, sembahyang di jalanan. Itu hukumnya makruh. Jalanan. Banyak masjid dia sembahyang di jalan. Makruh. Makruh itu tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Tapi hukumnya makruh itu mengurangi jumlah pahala di dalam salat. Buat apa masjid banyak kalau sembahyang di jalan?
sama dengan orang yang sholat di lapangan. Masjid kosong-kosong, dia sholat di lapangan. Mana lebih afdal, sholat di masjid atau sholat di lapangan? Ya sholat di masjid lah. Sholat di masjid kita dapat sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau sholat di lapangan tidak ada sholat sunat tahiyatul lapangan. Ada? Tidak ada. Sholat di masjid, sholat tahiyatul masjid dapat dan lain sebagainya. Berikut, sholat di jurang yang musim hujan, di pinggir jurang, musim hujan, takut banjir. Ente sementara sembahyang, datang banjir, longsor tanah, ngana bunuh diri mati. Baru dia bilang sama kita, oh dia mati dalam keadaan salat. Berarti ngana tidak mengaji, tidak belajar agama. Sama dengan gempa bumi. Kita sembahyang di masjid, dia saja, biar mati syahid juga. Salah itu. Bukan begitu pengertian mati syahid. Kamu kalau dengar gempa bumi, kau batalkan sembahyangmu. Baru kau keluar. Kalau kau keluar belum sempat kau keluar di depan pintunya terus roboh itu masjid, mati ngana, itu mati syahid namanya. Karena sudah ada ikhtiar kita untuk menyelamatkan diri, tapi ketentuan Allah terjadi. Hati-hati juga memahami agama ini ya. Oh saya sama dengan orang puasa. Puasa, dia sakit. Buka saja puasamu. Jangan, saya tidak mau buka puasa. Biar mati. Bodoh kau. Itu makhluk namanya. Itu orang baru. Kau sudah mati, kau buka puasamu. Dalam Al-Quran dinyatakan ada beberapa yang boleh berbuka puasa. Musafir, orang yang sakit, kau buka puasa. Nanti kau ganti. Lu tidak lagi aku. Kan nanti saya mau mati. Saya harus puasa. Mati dengan puasa itu bagus. Kau mati dengan puasa, tapi tidak sembahyang. Coba. Kan banyak orang itu. Mati dia mempertahankan puasa, tapi tidak sembahyang. Mana tinggi derajatnya sembahyang dengan puasa? Sembahyang lah yang lebih tinggi. Sembahyang jauh lebih tinggi. Jadi ini contoh orang yang tidak sering mengikuti majelis ilmu. Karena tidak seringnya dia mengikuti majelis ilmu, kajian-kajian agama, maka akalnya pendek. Dia mentafsirkan agama dengan akalnya, padahal tidak seperti itu. Nah, sama dengan begitu, contoh-contohnya itu. Jadi jangan melakukan sesuatu yang dapat merusak pikiran, yang dapat membunuh kita, tinggalkan secepatnya. Tahu-tahu ini membahayakan, bertahan di situ. Jangan. Tahu-tahu rumah tabakar, bertahan dia, biar tabakar ini. Salah itu. Kau harus keluar, selamatkan dirimu. Karena menyelamatkan diri itu jauh lebih penting. Sembahyang itu bisa dikerjakan. Masih panjang waktunya, bisa dikerjakan tempat lain. Tapi dirimu anima mati tidak ada gantinya. Kalau mau mati tidak ada gantinya dirimu. Tidak ada lagi mau hidup lagi yang baru, yang sama. Begitu. Jadi makruh hukumnya sembahyang di jurang yang musim hujan, kecuali yang tidak musim hujan, panas tidak masalah. Oke. Makruh hukumnya sholat di gereja, baik itu gereja orang Nasrani maupun tempat rumah ibadah orang Yahudi. Kalau Nasrani tempat ibadahnya disebut dengan gereja. Kalau Yahudi rumah ibadahnya disebut dengan sinagog. Itu namanya. Kalau kita Muslim, masjid. Kalau Yahudi punya tempat, sinagog. Kalau Nasrani, gereja. Bahasa Arabnya al-kanisa. Makruh salat di kanisa. Sampai kita dalam satu kitab dinyatakan, ente lihat gereja itu, melihat bagus bangunannya, megah, itu melemahkan hafalan. Sampai begitu agama ada. Sampai begitu agama mengajar kita, ente terlalu lama lihat gereja, itu melemahkan hafalan. Bukan berarti kita sholat di gereja itu tidak bisa. Dalam keadaan darurat, ente bisa.
Tapi kalau ente mau ingin berniat salat di gereja, itu yang tidak bisa. Kenapa ente berniat salat di gereja ada masjid? Kecuali anak kerja di gereja, pasang AC, pasang apa, ente kan pekerja. Juga orang juga biasanya orang Muslim dipanggil, kau anu kan, pasangkan instalasi listrik. Di mana? Di gereja. Saya tidak mau. Itu gereja. Ini juga orang bodoh ini. Bodoh juga ini orang. Ini tidak luas wawasannya berpikir. Kau kerja mencari nafkah. Mau kerja di rumahnya hantu kah? Mau kerja di rumahnya iblis kah? Yang penting saya kerja mencari nafkah, silakan. Tidak ada masalah. Nah itu kasih luas pandangan kita berpikir. Saya bekerja dengan orang non-muslim, bermuamalah, hubungan kerjasama, berbisnis dengan orang non-muslim. Kenapa kau berbisnis dengan orang non-muslim? Tidak bisa. Kenapa? Siapa yang larang? Tidak bisa. Tidak bisa. Agama tidak pernah melarang itu. Silakan. Yang dilarang kamu itu adalah mengikuti tata cara ibadahnya. Tapi bermuamalah kau silakan. Tuhan kasih kepada kita ini, silakan kau berhubungan pekerjaan kepada siapa saja, sampai dengan hantu belau pun bisa berhubungan kerjasama. Bekerja sama dengan jin pun bisa, tidak masalah. Apalagi dengan manusia. Kecuali kita kasih bayar di instalasi listrik, terus jauh dari masjid, ini sudah mau parak waktu, sudah saya salat di sini saja. Kalau saya mau ke sana lagi, habis waktu sholat saya berbahaya. Kalau saya ke masjid, habis waktunya, waktu sholat saya habis cuma karena mau kejar masjid, itu lebih fatal jadinya ketimbang saya sholat di dalam gereja. Hukumnya cuma makruh. Makruhnya kenapa? Karena ditakutkan ada najis. Karena orang Nasrani kalau gereja tidak buka sandal kan? Tidak buka sandal, tidak buka sepatu. Sepatunya diinjak tanah, ditakutkan nanti dia injatai sapi, injatai ayam, dia masuk, itu saja yang ditakutkan. Sehingga hukumnya menjadi makruh untuk salat di rumahnya. Oke. Kemudian salat di pekuburan. Nah ini juga salah paham ini orang banyak orang salah paham tentang itu. Saya tidak mau salat di masjid ini. Kenapa? Karena ada kuburan di belakang mihrabnya. Sama halnya saya itu salat di pekuburan. Nah ini keliru. Salat menghadap kuburan hukumnya makruh. Namanya menghadap. Tapi kalau kita salat, misalkan di mana ada kuburan sih? Masjid tua. Kita salat di masjid tua, menghadap kuburan atau menghadap tembok? Tutang, menghadap kuburan atau menghadap tembok? Menghadap tembok, bukan menghadap kuburan. Wahabi sering begitu kan? Saya tidak mau salat ini. Bagus. Kita anjurkan orang, kubur orang semua di masjid-masjid kita supaya Wahabi tidak masuk. Paling bagus. Karena gitu. Kan orang aneh, orang paling pantang. Bukan menghadap kuburan. Kalau kita salat di masjid yang di belakangnya ada kuburan, itu tidak termasuk hal yang makruh. Yang dimakruhkan ini kuburan, ini kita sembahyang menghadap kubur, langsung menghadap kubur. Itu baru dikatakan makruh. Al-ardu kulluha masajid illa fil maqbarah. Nabi bilang begitu. Bumi ini semuanya diciptakan Allah untuk masjid, tempat sujud hamba. Silakan saja kau sujud di mana saja, di pinggir kuala, di pinggir laut, di atas air, di atas laut, terserah, di atas embun, di atas udara, terserah. Kalau mana bisa, semuanya bumi ini disiapkan untuk tempat sujud. Illa fil maqbarah, kecuali di depan kuburan. Jangan kau sembahyang. Ini pemahamannya kita, ya. Jadi sama dengan orang buang air besar, dibilang tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Itu kan buang air besar, buang air kecil begitu. Di WC, setengah mati baku atur kloset, untuk menghadap kiblat. Jangan, terserah. Ente mau atur kloset, ente bagaimanapun tidak masalah, karena
kamar mandi kita sudah ditembokin keliling, berarti kita tidak terhitung menghadap itu. Yang dimaksud jangan menghadap kiblat itu ketika kita buang air kecil atau buang air besar di tengah-tengah di luar sana, di lapangan itu kita buang air kecil itu, itu hindari itu yang ada kiblat, yang ada ini, itu pengertiannya. Itu pengertiannya supaya kita memahami itu. Kemudian makruh hukumnya salat di tempat permandian orang, air panas, air dingin, ada air panas di situ di kolam-kolam, makruh hukumnya. Kenapa makruh? Karena banyak orang yang mempertontonkan aurat. Mereka sembahyang, Allahu Akbar, lewat perempuan pakai kawat, pakai ini, mau super keren. Itu maksudnya, itu salah satu dia punya maksud. Dimakruhkan untuk melaksanakan tempat di permandian. Sama juga seperti dimakruhkan kita melaksanakan salat di tempat-tempat di mana orang melaksanakan maksiat, di tempat minum, di tempat mana saja, tempat-tempat maksiat dimakruhkan. Itu makruh, dimakruhkan. Oke? Kemudian dimakruhkan kita melaksanakan sholat di tempat-tempat minumnya sapi, onta, ada kandang tempat minumnya onta, makruh untuk melaksanakan sholat di sana. Ya. Oke? Berikut makruh hukumnya sholat lebih tinggi daripada Ka'bah. Coba kita kalau naik haji atau umrah, berapa tingkat itu masjid itu? 1, 2, 3 tingkat. Masuk ke tingkat yang kedua, itu lebih tinggi kita daripada Ka'bah. Sembahyang di situ hukumnya makruh. Bukan makruh karena menghindari najis, tapi makruh karena adab. Kita tidak beradab dengan Ka'bah. Masa kita lebih tinggi daripada Ka'bah? Diupayakan kalau kita mau umrah, upayakan melaksanakan sholat di depan Ka'bah, di lantai pertama, yang Ka'bahnya jauh lebih tinggi daripada kita. Lebih baik lagi kalau kita sholat di Masjidil Haram, di mana kita melihat langsung Ka'bah. Dia bilang saya sembahyang di sini saja. Di mana itu? Di depan toko, kan menghadap kiblat juga. Kalau begitu sama juga ente dengan sembahyang di Masjid Jami Tada, karena kau tidak lihat juga Ka'bah. Sangat sama. Di sini kita sembahyang, lihat Ka'bah tidak? Tidak lihat, tapi menghadap kiblat. Di depan toko, di luar Masjid Haram, lihat Ka'bah tidak? Tidak, menghadap kiblat. Lihat sama di sini sama. Kita kalau naik umrah, kita usahakan rebut tempat yang dimana kita sembahyang di depan Ka'bah, itu jauh lebih besar pahalanya. Melihat langsung Ka'bah, masya Allah. Rebut itu, kecuali dalam keadaan darurat sekalipun sudah full tempat, tidak bisa lagi, apa boleh buat? Kita naik ke lantai 2. Kalau masih bisa masuk, supaya kita tidak kena hukumnya. Itu orang tawaf itu di atas lantai 2. Dia suka kan, masih longgar di bawah, dia pergi di atas, supaya dia tidak berdesak-desakan. Makruh. Itu kecuali naik haji berdesak-desakan. Kalau hanya umrah tidak. Kalau naik haji orang berdesak-desakan bisa naik kedua. Tapi sekarang orang mencari supaya dia leluasa buat video. Jalan langsung. Ini batawaf, ini berjalan langsung. Wah, baik Allah kira. Bayangkan, sudah itulah orang bilang ente buang-buang fulus, berwisata, religi, kau buang doi, kasihan. Mendingan doimu kau sumbangkan di pondok, lebih afdal, pasti diterima daripada ngarep pergi setiap. Saya nanti di depan Ka'bah sembahyang, pas sembahyang begini, kau foto nanti ya, dia suruh main kali punya teman. Begitu, yang banyak orang Indonesia, begitu, foto.
Sementara bertawaf dia selfie. Wallahu alam, sampai di situ ilmunya. Berikut salat memakai pakaian yang punya gambar. Ini pakaian, tadi tempat sudah selesai. Salat menggunakan pakaian yang bergambar, hukumnya makruh. Gambar selem, gambar apa sih, bunga-bunga di belakang, bayang, orang lihat, oh makruh hukumnya. Kecuali tidak makruh hukumnya pada siapa? Orang buta. Dia lihat ke kamar itu. Tidak ada, tidak dimakan oleh makruh, ya kan buta. Tapi kalau kita orang lihat di depanmu, Allahu Akbar, di belakang kaosnya gambar mukanya Iwan Fals basah-basah. Hukumnya itu makruh. Bagi kita yang dengarkan ilmu ini, berarti dipakai pakaian kalau mau sembahyang. Makanya kita disunahkan untuk melaksanakan salat pakai pakaian putih, tidak bergambar. Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menggunakan pakaian putih ketika melaksanakan salat, dia dapat pahala. Pahala pakaian dia gunakan, pahala salat, pahala yang lain. Itu. Berikut makruh hukumnya sembahyang menutup mulut. Dia tutup mulut dengan apa? Masker. Tutup mulut. Makruh. Kenapa itu? Tidak nasoba, dia bilang aku batal. Mana nasoba? Makruh. Sehingga perempuan yang menggunakan cadar sekalipun ketika dia melaksanakan salat harus buka cadar. Perempuan yang menggunakan cadar sekalipun ketika dia tawaf di Baitullah harus buka cadarnya. Coba. Kita salat pakai cadar, buka. Mana Allah, mana taala. Laki-laki pakai masker, ini buka. Buka dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu makruh hukumnya. Berikut tidak lama lagi habis, dua lagi. Makruh hukumnya salat saat mengantuk berat. Ini mengantuk betul ini. Isya, mengantuk. Mengantuk betul. Moya nama, dia betul sembahyang memang saya. Tapi dia sembahyang Allah Akbar. Mana mau khusyuk? Moya nama ya, makruh hukumnya. Melaksanakan salat dalam keadaan mengantuk berat. Kalau kita dalam keadaan mengantuk berat melaksanakan salat, jangan dulu, tidur dulu. Tidur dulu kau. Salat Isya ini, mengantuk saya. Duluan dulu, saya mau tidur dulu. Bangun tengah malam baru salat. Kan Nabi bilang orang kalau salat Isya di tengah malam hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah. Tengah malam. Ayo salat tengah malam. Biasanya kita kalau tarawih habis berbuka puasa itu kan nentang. Karena dia jojo sama satu jam dari situ mengantuk dia. Begitu dia mengantuk, semantel sembahyang. Nanti tengah malam, ya habis salat Isya saya masih bisa, tarawih masih mantap. Bangun dia tengah malam, dia sembahyang. Habis Isya dia tidur, kemudian bangun tengah malam, dia sholat tarawih. Dia dapat pahala besar, pahala tarawih, pahala tahajud. Karena salat yang dilakukan di waktu tengah malam, setelah bangun dari tidur habis Isya, mau salat apa saja dia dapat pahala tahajud. Mau salat 2 rakaat, mau dia kasih nama usalli sunnat tahajud boleh, mau dia kasih tidak nama usalli sunnat rakaatain lillahi ta'ala, tetap pahalanya tahajud dia dapat. Karena dia melaksanakan salat sesudah bangun tidur, setelah dia melaksanakan salat Isya. Itu namanya salat tahajud. Jadi salat tahajud itu bukan khusus sembahyang nama tahajudnya, tidak.
usalli sunat tahajud rakaatain, tidak begitu. Salat tahajud itu pengertiannya adalah kamu habis salat isya tidur. Habis tidur kamu bangun jam 12 umpamanya. Begitu kau bangun bakincing jam 12, bawa wudu, sembahyang 2 rakaat, salat sunat wudu misalkan, itu kau dapat pahala tahajud. Paham ini? Jadi salat tahajud tidak ada nama khusus bagi dia. Salat yang dilakukan setelah bangun dari tidur. Saya tidak bisa tidur. Satu malam saya tidak bisa tidur, tapi saya harus melaksanakan sholat tengah malam karena itu kebiasaan saya. Itu bukan tahajud namanya qiyamul lail. Namanya apa? Qiyamul lail, sembahyang di waktu malam. Pahalanya juga masya Allah. Begitu. Jadi kita punya pengertian ini, sholat tahajud, sholat sunat tahajud. Jadi sholat sunat witir misalkan kita kan di sini tidak ada sholat tahajud di sini. Di pondok ini salat sunat witir terus orang 8 rakaat jam 2:30. Itu pahalanya, dapat pahala tahajud, dapat pahala salat sunat witir, dapat juga pahala salat sunat tahajud karena dia dilakukan 2:30 itu setelah anak-anak sudah bangun tidur. Jadi tidak ibu-ibu silakan mau bangun tengah malam mau salat apa saja, hukumnya tahajud. Gitu. Oke. Sama dengan makruh salat ketika menghadapi makanan. Makanan ini dalam keadaan lapar betul ini jam 12 lapar. Karena dia sama-sama dengan orang yang kaku memahami agama, makanannya sudah siap, lapar puru, dia bilang jangan dulu, sampai dulu kita, tapi puru kuah nama, apa mau usul? Wah, maka betul mau dulu. Habis ikan tumis, habis ikan. Apa mau usul? Makruh hukumnya. Jadi kita dianjurkan kalau kita sholat apa saja menghadapi makanan, dianjurkan apa tuh? Makan dulu, baru yukul. Makan dulu, baru sholat. Supaya tidak ada lagi pikiran kita ke ikan bakar, sayur kelor, tempe goreng, tidak ada lagi urusan itu. Makan dulu. Kecuali ada orang bilang, tunggu dulu, makan dulu kita, baru salat. Makanan sudah ada, baru dimasak. Nah itu tidak betul itu. Makanannya sudah ada itu, baru dimasak, sayurnya baru dimasak, ikannya baru dibakar, nasinya baru dimasak. Oh jangan, sembahyang dulu. Gitu. Yang dimaksudkan di sini makan dulu adalah ketika makanannya sudah siap, berhubungan kita sudah lapar, baru kita mau pilih sembahyang dulu. Hukumnya apa itu? Makruh. Ya. Banyak kan orang punya dalil. Oh. Awal waktu itu orang kaku dalam memahami hukum. Kaku itu, ya. Kakunya begini. Kita biasanya umumnya di masjid habis maghrib kita baca Isra Mi'raj. Atau maulid, baca maulid Nabi. Ini pokoknya cara yang lain Balailatul Jam. Maksudnya itu cepat-cepat baca. Ini kaku. Ini orang kaku. Tidak ada masalah. Kau lakukan itu semuanya sampai selesai, sudah supaya tidak keburu-buru. Setelah itu kau makan dulu, puas makan, baru kau salat isya. Mau jam 9 kau salat isya, mau jam 10 tidak masalah. Kita masih kebanyakan kaku dalam memahami itu. Bayangkan dikasih cepat-cepat di masjid Batal. Sampai isya. Habis sampai isya cepat makan. Itu kan kesannya tidak enak. Terburu-buru. Agama kita tidak pernah mengajar begitu. Agama kita menghormati penuntut ilmu. Habis sembahyang maghrib kita adakan pengajian, ta'lim, itu hukumnya wajib, besar pahalanya. Isya wajib juga, tapi waktunya panjang. Biarkan saja ini majelis ilmu berjalan. Tidak harus
azan. Tidak, tiba-tiba kalau tidak ada orang yang dia segani di situ, langsung sementara kita orang beri nasihat, jangan nasihat, ini juga langsung azan. Langsung azan, dia ambil azan, dia kasih berhenti secara paksa, karena tidak ada orang dia segan di dalam. Dia sangka tindakannya itu benar, padahal tindakannya itu keliru. Kenapa dia keliru tindakannya? Karena dia tidak, wawasannya tidak luas dalam memahami hukum Islam. Ini kita orang kalau ada begitu santai saja, santai. Kalau ada pekerjaan dalam menuntut ilmu, santainya. Yang dilarang itu menunda-nunda waktu salat. Ente tidak ada pekerjaan, di rumahnya ente saja, piti-piti HP, dia bilang, sebentar bisa sampai. Kan masih ini, kalau mau sampai yang awal terlalu kaku dia. Tapi ente cuma piti-piti HP, itu kan dosa ente. Yang dimaksud di situ ada pekerjaan yang mengandung syariat. Kita belajar agama begini. Ayo habiskan saja waktu, belum sholat isya kita ini. Iya, santai saja. Warna waktu isya ini tidak masalah, karena kita belajar ilmu agama. Kalau ente mau pergi note balunta, mau bikin pematuk parang, pantasan kerja juga ini. Nanti ini salah ya. Ini keliru ini pemahaman ini. Hati-hati ya. Hati-hati. Biasanya orang yang belajar juga bisa keliru dalam memahami aturan hukum itu. Jadi hati-hati betul. Ya oke. Makruh sholat dalam keadaan lapar. Ya. Sama dengan orang salah memahami ketika bertahiyat. Ada dalam hadis Nabi dalam kitab Bulughul Maram. Tsumma harraka sababahu. Kemudian Nabi Muhammad menggerak-gerakkan tangannya ketika menggerak-gerakkan jarinya ketika bertahiyat. Oh, dia terjemahkan begitu ke kita. Tsumma harraka sababahu. Padahal cara dia menerjemahkan keliru. Menggerak-gerakkan, makanya dia menggerak-gerakkan tangan. Ini hadis Nabi, benar itu hadis Nabi. Hadisnya kuat, benar itu itu kuat hadisnya. Hadis Nabi kuat, terdapat dalam kitab ini, benar, tidak ada yang pungkiri itu hadis Nabi. Yang pungkiri otak ente yang salah menerjemahkan hadis itu. Summa harraka sababahu. Kemudian Nabi Muhammad menggerakkan tangannya, menggerakkan jarinya. Beda tidak? Tadi yang pertama diterjemahkan, kemudian Nabi Muhammad menggerak-gerakkan jarinya. Berapa kali dia gerakkan? Banyak kali kan? Dengan yang terjemahan yang kedua, kemudian Nabi Muhammad menggerakkan jarinya. Beda tidak? Kalau menggerakkan jarinya satu kali gerak. Kalau menggerak-gerakkan begini-begini. Padahal konteks terjemahannya yang benar itu harraka, menggerakkan, satu gerakan. Maka menggerak-gerakkan jari hukumnya dalam mazhab kita. Itu juga memahami konteks menerjemahkan hadis itu. Kalau tidak punya guru itu bisa bahaya. Oke? Jadi tidak usah kalau iko-iko gerakan-gerakan begini, tidak usah. Kami kan belajar di talim, kita bilang begini. Kalau mau tahiyat pertama, kalau mau tahiyat tangan harus begini. Bikin memang begini tangan. Jangan begini, baru bertahiyat. Begini. Hukumnya apa ini? Sunnah. Setiap kali tahiyat bangkit dari sujud, Allahu Akbar, langsung bikin begini tangan di atas kepala. Tahiyat pertama kan, tahiyat kedua kan. Ini hukumnya apa? Sunnah. Pas mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, itu hukumnya apa tuh? Sunnah. Sunnah itu asyhadu alla ilaha illallah. Terus salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini dari mana dalilnya? Mau tanya? Oh iya, dari mana ini? Ada
Ada ibu-ibu begitu? Jangan pakai itu. Dari mana dalilnya itu? Tidak ada dalilnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka tangan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, buka tangan kiri. Dari mana itu? Itu tidak ada. Hanya dibikin-bikin. Orang tafsirkan sendiri. Buka tangan kanan berarti buka surga, dia bilang. Buka surga. Ente mau buka surga dengan ente membolehkan begini? Tidak. Jadi jangan dipakai amalia yang tidak ada dasar petunjuk dari ulama-ulama kita. Paham ini ya? Kalau ada yang buka tutup di sini, berarti memang mulai salah. Banyak. Jangan, karena tidak ada dalilnya. Mana? Ada. Jangan. Begitu. Kalau dia setelah melaksanakan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung berniat di dalam hatinya, saya keluar dari sholat. Itu niat yang terakhir, saya keluar dari sholat. Dia sapu mukanya, itu ada dasarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti kita mensyukuri bahwa Allah berikan kita kesempatan lagi untuk salat. Itu ada dasarnya. Tapi kalau buka tangan, mau ubah batanduk kucing itu, kira tidak apa dasarnya. Perkataan imam siapa itu? Tidak ada. Mau batanduk kucing, tidak ada. Ya, jadi begitu. Itu sangat banyak terjadi di kalangan orang-orang yang tidak mau datang ke majelis ilmu. Ini pentingnya, ya. Jangan tambah-tambah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia Ada saya dengar orang baku sampingan saya sembahyang. Imam bilang Assalamualaikum warahmatullahi. Dia yang jawab Waalaikumsalam. Ada saya dengar itu. Ada saya itu. Orang-orang Assalamualaikum warahmatullahi. Dia yang jawab Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sering jawab. Ada hal apa yang kasihan? Ini semua yang tak salah. Makanya ulama menyatakan orang yang berguru tanpa guru, orang yang berguru di kitab tanpa guru, maka gurunya setan. Gurunya setan. Ente berguru dulu dengan guru, setelah sudah matang dasarnya, baru ada tingkatan orang menuntut ilmu. Kan ada 3. Pertama, dasar pertama, ente tidak boleh baca buku. Ente berguru di depan guru. Tingkatan kedua, meringankan waktu guru. Berarti Anda sudah punya dasar, silakan kau baca-baca buku, tapi jangan full. Karena masih ada tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga, Anda sudah memahami semuanya, akar-akar dan sumber-sumber ilmu. Anda boleh baca kitab yang banyak-banyak. Anda sudah mampu untuk begini larinya, begini larinya, begitu. Kalau kau mengandalkan itu, baru dia baca buku. Noria buku main. Buku apa? Buku tasawuf. Itu bukan dasar syariat. Ambil dasar syariatnya dulu. Begitu. Jadi banyak yang keliru. Banyak yang keliru sekali kita dalam menjalankan syariat agama. Dia bilang takbir, takbir, mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, banyak. Dia punya syarat-syarat, begini dulu, jangan bikin-bikin. Ya, tahiyat itu ya, tahiyatnya itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai situ cukup. Mau dia lanjutkan lagi sama shollaita ala sayyidina Ibrahim, silakan, tidak masalah. Tapi sampai di situ dia baca, kemudian dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah sah salam. Kalau dia mau tambah lagi tahiyat itu panjang-panjang, silakan, tambah banyak pahala. Gitu. Ya, saya bingung itu, dia jawab sendiri, dia punya salam. Waalaikumsalam. Ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tambahin kiraman katibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu apa bacaan sebelah. Dia tambah
Macam tidak hanya kita dapat dan kita temukan begitu. Orang-orang begini saya takut meborong ya. Baru meborong ya pada rakyat yang tona kira. Jangan tambah-tambah. Itu pakai saja. Ya, oleh sebab itu saya anjurkan kepada kita, bagi kita pemula ini, jangan coba-coba baca buku di luar nalar kita. Salah. Karena buku itu tidak bisa menegur kita kalau salah. Ini buku saya baca. Kalau saya salah memahami ini buku, dia tegur saya. Jangan itu salah. Bisa tegur dia. Tidak ada mulutnya ini. Mau ente mau terjemahkan bagaimana dia terserah Anda. Yang penting saya tulis itu. Kan itu perlu bimbingan namanya. Bimbingan seorang guru yang kalau gurunya tidak mampu, ya tunggu ya, saya tanya lagi ke situ. Itu seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 menit kedua. Ya. Terakhir saya sampaikan. Ada bacaan atau amalia yang kalau kita mengerjakan amalia itu, namanya amalia itu al-ataqatul kubra, pembebasan diri yang sebesar-besarnya. Ya, pembebasan diri yang terbesar di hadapan Allah. Kita semua punya salah. Biasanya ada orang yang buat salah, dia takut minta maaf sama orang. Dia berzina sama istri orang, kemudian dia takut minta ampun sama dia punya suami, sama balena yang aku beriba. Jadi dia pendam. Itu salah besar, dosa besar. Ada mungkin orang berseteru dengan dia, orangnya sudah mati belum sempat minta ampun, banyak dosa. Kata Allah, apabila engkau berhubungan buat salah dengan manusia, tetap kau harus minta ampun sama dia dulu, baru Allah bisa ampun. Berbeda dengan kesalahan yang kau lakukan yang kaitannya kepada Allah, Allah ampun. Tapi ada tips yang diberikan oleh agama kepada kita. Yang pertama, kalau ada tipe yang begitu supaya kita tertebus dosa itu, memperbanyak amal kebaikan. Memperbanyak amal kebaikan. Sembahyang tidak cukup. Perbanyak lagi amal kebaikan. Apa saja yang berbentuk kebaikan kau lakukan. Dan ada amal-amal kebaikan yang tertentu itu tidak boleh orang tahu selain engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal kebaikan. Mengajar ini amal kebaikan besar. Belajar ini amal kebaikan besar. Salah satu tarekat. Guru tua punya tarekat, ketika ditanya apa tarekat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, mengajar dan belajar. Itu tarekat. Tarekatnya guru tua. Sampai guru tua berpesan ya kepada cucu beliau, ya Al-Habib Segaf, dia pesan, wasrif zamanaka, habiskan umurmu untuk mengajar. Jangan kau cari pekerjaan yang lain selain mengajar. Artinya di dalam mengajar ini kau akan mendapatkan intisari dan mutiara yang mahal. Ya ingat ya. Pangkat yang paling tinggi itu di sisi Allah adalah pangkat orang yang menuntut ilmu dan pangkat orang yang mengajar. Tidak ada saingan. Pangkat yang tidak pernah turun, tapi pangkat yang terus naik sesuai dengan firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang menuntut ilmu. Pangkat paling tinggi. Dan ketika satu kali dia datang di majelis ilmu dengan niat yang ikhlas, benar-benar dia menuntut ilmu, dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama dulu disebutkan, ada satu ulama besar di Jakarta namanya Muallim Syafi'i Hazami. Gurunya Al-Habib Ali Bungur. Al-Habib Ali Bungur ini teman akrabnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kuburannya ada di Hawi. Kita kalau ke Jakarta tetap dipesan oleh kita punya guru, kau ziarah semua teman-teman yang guru tua. Bilang kau dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Habib Ali Bungur.
namanya Kiai Syekh Muallim Syafi'i Hasani, ulama kaliber di kota Jakarta dulu, meninggal. Ditanya sama muridnya, tarekatnya guru apa? Dia bilang, dulu saya punya tarekat Al-Idrisiyah, akhir-akhir ini saya rubah punya tarekat. Tarekatnya apa? Saya punya tarekat mengajar dengan belajar. Kenapa? Itu pesan guru saya. Ambil tarekat itu, belajar dan mengajar. Maka saya habiskan umur saya untuk mengajar umat dan belajar. Saya habiskan itu, karena itu cara saya mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya dia meninggal dunia pada saat dia menuju tempat mengajarnya yang kedua. Yang pertama dia selesaikan, yang kedua di tengah jalan dia meninggal. Makanya Habib Idrus makamnya tinggi, karena dia mengajar sampai mati. Itu pesan guru tua kepada seluruh abnaul khairat. Kau mengajar seumur hidup. Jangan kau pilih pekerjaan yang lain. Mengajar, nanti kau datang pekerjaan itu. Kemudian dia sambung lagi dalam syair itu. Jangan mengajar itu bukan mencari harta, pangkat dan jabatan, melainkan mencari ridha Allah dan surganya. Kalau orang mengajar, kalau pemimpin belajar ikhlas datang, Allah bukakan pintu-pintu rezeki di tempat yang lain. Tapi sesuai dengan niat dan ikhlasnya pemimpin datang. Karena kita ini kan beda-beda ini. Datang mengajar, datang belajar ini beda-beda. Ada orang karena segar dengan tetangganya. Ada orang, gua nggak nih boleh menghadiri, mau keber oleh ustaz. Ada orang segan karena saya. Ada mungkin orang macam-macam. Ada orang yang betul-betul dia datang untuk menuntut ilmu. Ada orang yang asik-asik datang-datang karena banyak temannya. Ada orang yang cuma datang niatnya, baik kita majelis, nanti baik kopi sama. Ada orang itu. Masing-masing punya niat berbeda-beda. Tapi masing-masing niat itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, barang siapa yang datang menuntut ilmu dengan ikhlas, cuma karena menuntut ilmu, itu yang jadi derajatnya naik. Kalau ada orang yang niatnya menuntut ilmu karena Allah, biar hujan lebat dia datang, biar pekerjaan apapun dia pasti datang. Dia bilang sama orang, nanti besok malam sudah 6 malam saya ini kerja untuk urusan itu, 1 malam ini saya siapkan untuk akhirat saya harus menuntut ilmu. Biar tamu model apa datang, dia tinggalkan. Itu betul-betul dia menuntut ilmu, karena mengajar pahala yang terdapat dalam majelis ilmu. Besar nanti pahalanya majelis ilmu. Tidak main-main. Kapan kita mau terima itu? Nanti kamu mati. Nanti kamu dapat ini. Karena ini sudah terjadi di satu negara. Di mana itu? Di Jordan, di mana? Jordan doang. Satu orang meninggal dunia. Sebelumnya mamanya ini menghubungi penggali kubur, tolong buatkan saya kuburan satu, anak saya meninggal. Dia buatkan kuburan. Sampainya dia datang, penggali kubur itu, ini kejadian nyata. Penggali kubur itu dia ambil, dia simpan di dalam. Tiba-tiba penggali kubur itu dihilangkan Allah penglihatannya di alam dunia. Dia masuk ke alam itu. Dia melihat anak ini dijemput oleh orang yang berkuda. Hijau pandangannya. Karena terlalu asyik dia lihat, dia jatuh pingsan. Orang itu diangkat naik. Setelah dia siuman, dia bilang, kenapa kau pingsan tadi? Ini anak siapa? Dia tanya sama emaknya, ini anak apa kerjanya? Dia menuntut ilmu. Oh, pantas. Dia menuntut ilmu agama. Kenapa? Saya waktu turunkan dia ke liang lahat, tiba-tiba ada 2 orang yang jemput dia pakai kuda. Putih semuanya, serba putih. Hijau. Bawa dia ke istana yang luar biasa. Itu janji Nabi Muhammad SAW bagi penuntut ilmu. Berselang waktu beberapa bulan kemudian, datang lagi itu ibu, datang ke orang itu, tolong galikan kuburan satu lagi. Meninggal lagi. Dia ambil itu, dia masukkan jasadnya, hal yang sama dia lihat kepadanya orang. Ada lagi, tapi ini orang sudah tidak pingsan, sudah biasa dia lihat. Langsung dia bilang, ini yang kedua ini siapa? Dia bilang, ini orang yang, ini anak tadi yang berapa bulan kemarin itu meninggal. Saya miskin.
Dia ada uang. Ini orang yang membiayai dia waktu sekolah dulu di pondok. Ini yang biayai. Maka dia mendapatkan hal yang sama. Apa yang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu, orang yang membiayai dia sekolah pun akan mendapatkan hal itu. Sehingga orang penggali kubur itu, dia bilang sama dia punya anak, saya berhenti jadi penggali kubur, umurnya 50 tahun. Kenapa? Saya pergi menuntut ilmu. Umur 50 tahun baru dia mulai menuntut ilmu. Akhirnya karena dia sungguh-sungguh, dia menjadi ulama besar pada masanya. Subhanallah. 50 tahun dia baru belajar jurumiyah, al-kalam, wal-lafzul, murakkabul, mufidu, baru belajar nahu. Baru belajar tasrif, baru belajar itu dia, umur 50 tahun. Karena dahsyatnya pahala yang didapatkan oleh penuntut ilmu. Kenapa hal ini dibuka oleh Allah? Agar supaya orang itu disuruh bicara, hambur ke seluruh dunia, sampaikan kepada penuntut ilmu. Ini yang mereka dapatkan. Berhamburlah. Banyak di YouTube, coba cari di YouTube. Ada kisah nyata itu yang pernah terjadi. Sehingga saya beberapa orang saya kasih tahu teman-teman, ada fulus, biayai satu orang santri, biayai, nanti kau dapat pasti itu, karena Nabi tidak pernah berbohong. Kalau saya ini berbohong, banyak bohong manusia. Nabi la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah dia melakukan, membuka, bercakap-cakap, berbicara kecuali atas dasar wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Biaya. Orang tua yang sekolahkan anaknya di pendidikan agama, setengah mati dia bangga adik, apa di sini dia kirim sama anaknya, dia akan dapat sama seperti apa yang didapatkan oleh anaknya, pahalanya. Kita orang yang dulu di sini ini, yang tidak kenal usia ini, semuanya dulu menuntut ilmu, kita dapat pahala menuntut ilmu. Apa yang kita mau cari? Sotua ini kebaikan saya dibikin. Tidak usah pikiran baca rencana. Kalau kita orang kaya ini, sana betul anaknya kita bikin. Kita biaya semua. Kenapa? Karena kita paham janji Tuhan. Dunia ini sementara kan hilang ini. Jadi ada amalan itu ya. Kerjakan amalan sebanyak-banyaknya. Jangan tunggu apalagi. Mau pakai uang, mau pakai tenaga, mau pakai pikiran, kerjakan sebanyak-banyaknya untuk menjadi penebus kita di hadapan Allah. Yang kedua adalah merahasiakan amal kebaikan yang kita kerjakan antara kita dengan Allah. Nabi Muhammad bersabda, "Mantala qul huwallahu ahad mi'ata alf marra faqad ishtara nafsahu minallahi." Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 100.000 kali, 100.000 kali, faqad ishtara nafsahu. Wa nada munadi, dan malaikat disuruh oleh Allah untuk berseru, memanggil itu orang min qibalillah, fulan bin fulan, anna fulanan atifullah. Sesungguhnya atas nama fulan bin fulan telah terbebaskan dirinya daripada kesalahan yang pernah dia lakukan kepada ini. Kalau siapa saja yang kalian menuntut dia, tuntut sama Allah, dia sudah bebaskan dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqamah. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.